Dicoba dulu untuk bagikan layarnya. Dari HP kah? Dicoba ya dulu, Kak. Boleh dari HP ataupun dari laptop. Mana yang bisa? Kalau dari laptop dia kayak gini. Artinya saya masuk ini pakai itu apa? Pakai HP dia. Pakai kamera belakang, enggak apa-apa Kak, Bu? Janganlah, enggak kelihatan. Nih pakai bagikan layar dari HP aja lah. Gitu loh. Bagikan layar. Gimana Bu cara itu ngirimnya Bu? Filenya udah ada di HP belum? Udah ada. Ya, langsung aja diklik bagikan layar di menunya yang di HP. Boleh berbagi. Oke, sudah nih, sudah kelihatan. Sudah kelihatan? Oke, saya enggak kelihatan ya Bu ya? Enggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Puji sebentar, Ella. Ini PPT-nya belum belum muncul, baru bagikan layar. Coba diklik syukur. dulu untuk bagian PPT-nya. Oke. Bagikan layar. Bu, dia enggak mau muncul, Bu. Atau kamu bisa dari laptop bisa buka Meet juga nggak? Tadi enggak bisa dia. Makanya tadi itu enggak ada suara pas saya masuk pertama tadi. Oh, boleh sekarang boleh buka lagi yang dari laptop, tapi kamu presentasinya yang dari HP jangan dimatikan. Oh iya. Nanti kamu share, kamu bagikan layarnya lewat laptop, tapi presentasi suaranya lewat HP ya. Iya. Enggak mukaku. Muka aku nanti. Oh, Bu, bisa kayak gini enggak, Bu? Gimana Bapak? Boleh enggak Pak kayak gini Pak? Boleh, silakan ya. Oh ya udah. Oke, silakan Ella, silakan dimulai. Oke, baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam sidang ujian skripsi dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Adi Mursalin selaku dosen penguji 1, yang terhormat Ibu Hajah SEMM selaku penguji kedua, dan yang terhormat Bapak Muhammad Zalfiwan SEMM selaku penguji ketiga. Baiklah, terima kasih saya sampaikan kepada Dewan Penguji sekalian karena telah meluangkan waktu untuk hadir dalam ujian sidang skripsi saya pada hari ini tanggal 29 Juli 2021. Izinkan saya Ella Syahri untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kedisiplinan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Riau Agurutama Prestension RAP Miomera Estate MME Kecamatan Sehilir Kabupaten Kapuas Hulu. Yang pertama yaitu kita memasuki latar belakang. Setiap instansi perusahaan tentu ingin berkembang dan maju untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan supaya bisa bersaing dengan perusahaan lainnya. Keberhasilan aktivitas dalam suatu organisasi, suatu perusahaan bukan hanya dibentuk oleh susunan suatu organisasi yang lengkap, melainkan dipengaruhi oleh faktor penetapan
seorang karyawan di posisi yang tepat untuk sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Bila setiap individu tersebut merupakan suatu bentuk mitra kerja berhasil atau tidaknya perusahaan tersebut. Keberhasilan atau disiplin kerja ialah hal yang sangat penting karena tanpa adanya disiplin kerja, maka setiap pekerjaan tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Disiplin kerja merupakan faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan, apalagi disiplin kerja diabaikan akan menghambat dan merugikan perusahaan dalam mencapai kinerja karyawan. Faktor sumber daya manusia sangat dominan pengaruhnya. Kemudian selanjutnya itu rumusan masalah. Apakah kedisiplinan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Rio Agrotama Precision RAP Miomera Estate MME Kecamatan Sehilir Kabupaten Kapuas Hulu? Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Rio Agrotama Precision RAP Miomera Estate MME Kecamatan Sehilir Kabupaten Kapuas Hulu. Manfaat penelitian. Manfaat yang pertama itu manfaat teoris. Untuk dapat memperluas ilmu pengetahuan dan penerapan teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan, serta guna untuk menemukan deskripsi yang sesuai dengan teori yang telah ada di praktek kemarin. Manfaat praktis. Adapun bagi PT Rio Agrotama Precision RAP Miomera Estate MME, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengambilan kebijakan atau keputusan yang evaluasi serta sebagai sarana penetap ilmu pengetahuan dan pertambahan wawasan penulis tentang cara menganalisis tingkat kedisiplinan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Rio Agrotama Precision Miomera Estate Kecamatan Sehilir Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun yang selanjutnya itu penelitian terdahulu. Yang pertama, pengaruh kedisiplinan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Subur Makmur Sentosa Cabang Cikupang Tenggerang yang ditulis oleh Baliyah Munajat Bulan Oktarima pada tahun 2019 dalam jurnal JMAK yang membahas tentang kedisiplinan kerja yang menjadi pengaruh kinerja yang sesuai digunakan oleh PT Subur Makmur Sentosa Cabang Cikupa Tenggerang. Yang kedua yaitu pengaruh kedisiplinan dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan pada YPAC Jakarta Selatan yang ditulis oleh Derita Kurba 1 pada tahun 2020 dalam manajerial membahas tentang kedisiplinan kerja yang menjadi pengaruh pelatihan dan kerja kinerja karyawan digunakan oleh YPAC Jakarta Selatan. Yang ketiga, pengaruh kedisiplinan kerja terhadap kinerja karyawan pada Bank Perkreditan Rakyat Sarana Arta Kertasono yang ditulis oleh Arto Andreas Budi Rahayu Dwi Junardi pada tahun 2018 dalam JMAK membahas tentang kedisiplinan kerja yang menjadi pengaruh kinerja karyawan yang digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat Arta Sarana Kertasono. Kemudian selanjutnya itu landasan teori. Menurut Hasibuan 2011 halaman 84, manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni yang mengatur sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif maupun efisien dalam mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang selanjutnya itu menurut Abdurrahman Fartoni 2006 halaman 126, kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan serta norma-norma sosial yang ada. Kemudian selanjutnya itu manajerial menurut Mangkunegara 2009 kinerja karyawan merupakan pencapaian kerja yang bersifat kuantitas dan kualitas setiap karyawan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab yang diberikan terhadapnya. Adapun hipotesis penelitian, HO tidak terdapat pengaruh kedisiplinan terhadap kinerja karyawan, sedangkan yang HA terdapat pengaruh kedisiplinan terhadap kinerja karyawan. Yang selanjutnya itu kerangka penelitian, X atau kedisiplinan. Yang pertama ancaman, yang kedua kesejahteraan, yang ketiga ketegasan, yang keempat partisipasi, yang kelima tujuan dan kemampuan, yang keenam keteladanan pimpinan. Yang variabel Y yaitu kinerja. Yang pertama jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan, yang ketiga ketepatan waktu, yang keempat kehadiran, yang kelima kemampuan kerjasama. Adapun bentuk penelitiannya yaitu saya menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.
Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan dari karyawan PT Rio Agrotama Prestension RAP, Mio Merah Estate MME, Kecamatan Sehilir, Kabupaten Kapuas Hulu, yang berjumlah 30 orang. Adapun sampelnya yaitu, saya di sini menggunakan sampel 30 orang. Yang selanjutnya, variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas atau independent variable adalah kedisiplinan kerja karyawan pada PT Rio Agrotama Prestension RAP Mio Merah Estate, Kecamatan Sehilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Yang selanjutnya itu variabel terikat atau dependent variable, yaitu kinerja karyawan pada PT Rio Agrotama Prestension RAP Mio Merah Estate MME, Kecamatan Sehilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Teknik pengumpulan data. Data primer melalui kuesioner pengamatan observasi, wawancara, dan data sekunder. Teknik pengolahan dan analisis data yang saya gunakan yaitu menggunakan SPSS 23, uji validitas, uji reliabilitas, dan regresi sederhana. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian tanggapan responden. Adapun kedisiplinan, yang pertama ancaman 4,20, 4,23, 4,17 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Yang kedua, ketegasan 4,27, 4,87, 4,40 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Yang ketiga, ketegasan 4,03, 3,93 termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan partisipasi 3,93, 3,93 termasuk dalam kategori tinggi. Yang lima, tujuan dan kemampuan 3,30, 4,30, 4,30 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Ketegasan pimpinan 4,17, 4,27 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Adapun hasil tanggapan penelitian responden yang pertama, kinerja. Jumlah pekerjaan 3,97, 4,40 termasuk dalam kategori tinggi. Yang kedua, kualitas pekerjaan 4,17, 4,07, 4,20 termasuk dalam kategori tinggi. Yang ketiga, ketepatan waktu 4,20, 4,13 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Yang keempat, kehadiran 3,17, 3,33 termasuk dalam kategori cukup tinggi. Yang kelima, kemampuan kerjasama 4,23, 4,27, 4,27 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Adapun hasil penelitian tanggapan responden, uji validitas. Validnya suatu kuesioner jika R hitung lebih besar dari R tabel, diketahui bahwa R tabel N kurang 20 sama dengan responden saya 30 dikurang 2 sama dengan 28. Maka R tabel adalah 0,296. Seluruh atribut dikerjakan dengan valid. Kemudian, uji reliabilitas. Suatu variabel dikatakan reliable jika kontrak alfa lebih besar dari 0,60. Seluruh atribut dikatakan reliabilitas. Sedangkan uji regresi sederhana, analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Perbandingan nilai signifikan dengan nilai probabilitas 0,5. Nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05. Arti variabel X kedisiplinan tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau kinerja. Adapun bab 5-nya itu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang pertama itu karakteristik responden. Berdasarkan jenis kelamin, lebih banyak laki-laki yaitu 23 orang responden, dan berdasarkan tingkat pendidikan lebih banyak yang berprestasi sarjana S1 yaitu sebanyak 16 orang. Dan berdasarkan usia yang paling banyak 20-30 tahun berjumlah 14 orang responden, dan berdasarkan lama bekerja 1-5 tahun paling banyak berjumlah 12 orang. Sedangkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas yaitu dari semua pertanyaan valid sehingga tidak ada pertanyaan yang dibuang atau dihilangkan. Sedangkan berdasarkan uji reliabilitas semua jawaban telah reliable. Yang selanjutnya yang ketiga, berdasarkan hasil uji regresi sederhana. Kolom B pada kontak A adalah 32,32
24, sedangkan nilai disiplin B adalah 0,272, sehingga persamaan model regresi dapat ditulis Y sama dengan A plus BX atau 32,324 plus 0,272X. Koefisien regresi X sebesar 0,72 menyatakan bahwa jika kedisiplinan kerja X mengalami kenaikan satu satuan, maka kinerja karyawan Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,272 atau 27,2%. Dari uji regresi sederhana dapat diketahui bahwa nilai T hitung sama dengan 1,30 lebih kecil dari T tabel, yaitu 2,0183 dengan nilai signifikan 0,202 lebih besar dari 0,05, maka berarti tidak dapat pengaruh yang nyata atau signifikan antara variabel bebas di disiplin X terhadap variabel terikat atau kinerja Y. Hasil analisis data. Jumlah dari masing-masing disiplin kerja dan kinerja karyawan, nilai rata-rata pertanyaannya adalah 61,30 dan 48,61, dan dalam kategori penilaian tinggi dengan skor 4, dan pada rentang 3,40 dan 4,19. Faktor yang mempengaruhi kinerja terhadap kinerja karyawan pada PT Rio Agrotama Precision RAP Miomera Estate MME Kecamatan Silehilir, Kabupaten Kapuas Hulu dipengaruhi oleh faktor lain. Adapun rekomendasinya, yang pertama sebagai pimpinan atau perusahaan mengkaji poin variabel kedisiplinan yang mendapatkan nilai cukup tinggi pada pertanyaan. Selama ini saya mengetahui tujuan dari perusahaan agar seluruh karyawan dipantau guna untuk tercapainya tujuan perusahaan. Adapun rekomendasi yang kedua yaitu dihadapkan kepada PT Rio Agrotama Precision RAP Miomera Estate MME Kecamatan Silehilir Kabupaten Kapuas Hulu untuk memberikan penjelasan berkenaan dengan tujuan perusahaan kepada seluruh karyawan agar mereka mengetahui tujuan perusahaan tersebut. Rekomendasi yang ketiga yaitu pimpinan atau perusahaan harus terus berinovasi dalam sistem pengolahan sumber daya manusia agar dapat meningkatkan disiplin kerja karyawan pada PT Rio Agrotama Precision RAP Miomera Estate MME Kecamatan Silehilir Kabupaten Kapuas Hulu. Baiklah, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan dalam mengikuti sidang ujian pada hari ini. Tidak lupa saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu, terima kasih. Sekian sidang saya hari ini. Baik, terima kasih Ella atas presentasinya. Selanjutnya sesi tanya jawab dengan tim penguji ya. Mungkin Pak Adi dulu sambil nunggu Pak Zalfi. Silakan Pak Adi. Bapak mohon maaf, mic-nya Pak belum hidup. Nanti Pak Zalfi dihubungi ya. Ella Sari, apa judulnya apa? Judulnya Pengaruh Kedisiplinan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Rio Agrotama Precision MME Kecamatan Silehilir Kabupaten Kapuas Hulu, Pak. Masalahnya gimana masalahnya? Bagaimana rumusan permasalahannya? Rumusan masalahnya yaitu apakah kedisiplinan kerja pengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Rio Agrotama Precision RAP Miomera Estate Kecamatan Silehilir Kabupaten Kapuas Hulu, Pak. Nah, itu ada berapa variabel tuh judul itu memuat berapa variabel tuh? 2, Pak. Ya, apa saja? Yang pertama kedisiplinan kerja, yang kedua kinerja karyawan. Nah, disiplin kerja itu mana variabel bebasnya, mana variabel terikatnya? Variabel bebasnya yaitu mana variabel bebasnya? Nggak perlu lihat skripsi, kan bisa langsung jawab mana variabel bebas dan mana variabel terikat. Yang variabel bebasnya yaitu variabel
bebasnya itu kedisiplinan, sedangkan yang terikatnya yaitu variabel kinerja karyawan. Kenapa disiplin dia itu bebas? Karena dia karena dia memiliki apa? Kenapa bebas? Disiplin bebas kenapa gitu? Kenapa bebas? Eh, karena nilainya positif, Pak. Nah, apakah karena nilai positif negatif itu berpengaruh pada bebas terikatnya? Kenapa bebas tuh? Apa tuh Karena apa variabel bebas tuh? variabel bebas yaitu eh, variabel yang bersifat positif, Pak. Nah, Yang yang mempengaruhi variabel dependen atau positif, Pak. kan bukan sepositif negatifnya, berarti banyak mempengaruhi kan karena kan kenapa disiplin disebut variabel bebas gitu kan? Gitu kan? Ya, Kan Pak. bisa positif, bisa negatif, bisa pengaruh positif, bisa pengaruh negatif kan? Ya. Itu kan bebas bisa pengaruh positif, bisa pengaruh negatif kan? Nah, kenapa kinerja sebut variabel terikat? Karena memiliki pusat perhatian bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana dalam model penelitian tersebut, Pak. Itu tujuan. Kenapa disebut terikat ya? Bebas terikat kan? Kenapa disebut bebas? Kenapa disebut terikat gitu kan? Kalau kinerja itu meningkatkan apa? Meningkatkan kinerjanya, Pak. Kinerja Ya, karyawan. ya eh, kinerja meningkat itu kenapa? Kenapa? Bagaimana bisa kinerja itu meningkat? Karena adanya dorongan atau eh, dorongan positif dari lingkungan sekitar, Pak. Nah, itu makanya sebut terikat kan? Ya, Pak. Kan kita sebut sebagai terikat kan itu kan. Kalau yang disiplin kenapa bebas? Karena disiplin dia memiliki pengaruh, memiliki pengaruh bebas yang Oke. Oke. Oke, ada ya. Kemudian kalau di bab 2 itu pada penelitian terdahulu kan, pada ya, penelitian Pak. terdahulu itu kan eh, ada asal narasi ya, asal narasi kan. Ya, Pak. Sudah ada narasinya itu ya langsung tabel. Narasinya nanti tabel sikat aja ya, yang inti-intinya aja ya kan. Ya, Nah, Pak. kemudian data juga ada dua variabel, variabel bebas dan variabel terikat. Itu pakai apa alat analisisnya itu apa? Apa alat analisisnya apa? Alat analisis yang digunakan apa dalam membahas masalah tadi itu? Apa alat analisisnya? Ya, yang digunakan yaitu analisis uji uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi sederhana, Pak. Kenapa sederhana? Sederhana karena eh, dia memiliki Kenapa kok pakai regresi sederhana, tidak berganda gitu? karena dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, Pak. Iyalah, kenapa kok menggunakan sederhana tidak berganda? Kenapa kok menggunakan analisis regresi sederhana tapi tidak menggunakan regresi bergandanya gitu? Kenapa? Karena dari dosen pembimbing saya, Pak. Bukan karena PMB, kan saya kita teliti kan? Iyalah, saya teliti.
Nah, Ya, judulnya kan memuat dua variabel kan, satu variabel terikat, satu variabel bebas kan. ya Pak. Nah, kenapa menggunakan regresi sederhana tidak berganda? Mudah kok, tanya bapak ini tidak payah. Karena dia em, Nah, facility kan, pakai regresi sederhana kan. Nah, ya pakai Pak. SPS kan. Ya, Nah, waktu kan kita pakai SPS kan. ya Pak. Nah, waktu SPS kan tekan apa? Tekan apa? Tekannya apa waktu itu? Klik apa? Buka SPS, terus gimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya saya Ya, em, SPS ya kan? Terus klik apa tuh? Sudah buka nih. Nah, analyze analyze terus abis analyze klik apa lagi? eh, regression Pak. Lagi terus klik bila bagi ada regression bila bagi. Pilih par apa sih par Hah? Salah tuh. Pilih apa? Kalau regression kan ada regression banyak pilihan kan? Nah, yang mana pilihnya? Pilih yang mana tuh? Pilih yang mana tuh? pilih Yang mana? Apa kata guna apa? Regresi linear sederhana kan? Oke, ya Pak. analyze. Regresi terus pilih apa? Nah, Regression Pak. pilih apa Terus kan dia pilih kan ada pilihan lagi kan muncul kan banyak pilihan kan pilih regression terus linear nah sederhana. linear kan Ya, kemudian muncul apa ada y dengan s kan ya Pak. sebenarnya apa kalau x siapa tuh x tuh x siapa X itu variabel bebas. y lah di siapa tuh di X siapa itu uji y lah x di siapa tuh kan ada kondisi kedisiplinan Pak, kedisiplinan. y nya apa Y-nya kinerja karyawan. berapa variabel namanya itu berapa variabel Dua wah variabel Pak. kenapa anda menggunakan analisis regresi sederhana apa alasannya alasannya apa Agar dapat mengetahui arah dari hubungan kedua variabel tersebut Pak. itu fungsinya tapi tanya kenapa anda menggunakan analisis regresi kenapa gitu. Itu fungsinya tapi kalau alasannya kenapa saudara menggunakan analisis regresi sederhana tidak berganda gitu tadi udah jelas tuh dari bapak akan buka ini kan Untuk memprediksi nilai dari variabel terikat dan variabel bebas Pak. itu tujuannya gini kenapa kan anda menggunakan kenapa tidak memakai yang berganda atau yang sederhana gitu nah, itu aku jawabannya kenapa anda tidak menggunakan berganda tapi kok berganda sederhana gitu alasannya apa Karena dalam penelitian saya Pak, dia memiliki eh, nah, kan udah ngitung kan tahu kalau udah ngitung tahu kenapa sederhana gitu kan dapat berganda gitu. Kenapa kenapa sederhana gitu tidak karena saya ingin melihat ada pengaruh itu di antara kedua variabel tersebut Pak. itu untuk hipotesis tapi kenapa tidak pakai yang berganda nah Mbak tanya kenapa yang tidak berganda kok sederhana gitu kenapa tidak berganda kok yang sederhana dipakai kenapa tidak berganda kenapa sederhana Karena kalau pakai regresi sederhana yaitu dia belum paham ya? variabel bebas itu Pak mempunyai suatu variabel Pak. Sedangkan linear berganda yaitu dia mempunyai dua variabel Pak.
Apa sebenarnya? Karena punya satu variabel bebas, satu variabel terikat kan. Iya, Pak. Kalau itu lebih dari satu variabel bebas, maka pakai ganda kan? Itu alasannya. Hasil gimana hasilnya? Tanda hitung hasil gimana? Hasilnya atau apa? Gimana hipotesisnya? Hipotesis gimana hipotesisnya tadi? Hipotesisnya HO tidak Ya, apa hipotesisnya tuh? Apa hipotesisnya? Apa hipotesisnya? hipotesisnya yaitu dia HO tidak terdapat pengaruh kedisiplinan, Hmm. tidak terdapat pengaruh kedisiplinan terhadap kinerja karyawan, sedangkan HA terdapat pengaruh kinerja karyawan, kedisiplinan terhadap kinerja karyawan, Pak. Hasil gimana? Setelah anda hitung dengan regresi, bagaimana hasilnya? Dia tidak ada pengaruhnya, Pak. Tidak ada pengaruh. Ya, Tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Kenapa tidak ada pengaruh? Kenapa? Pada karena pengaruh. karena T hitungnya dia 1,30 kurang kurang dari T tabel yaitu 2,05183, Pak. Berarti itu tidak ada pengaruh. Kalau pengaruh harus gimana? Pengaruh apa syaratnya? Kalau pengaruh bagaimana syaratnya? Pengaruh dia itu harus lebih dari 0,05. Jadi tak pengaruhnya enggak. Ya, Pak. Jadi perusahaan ini gimana? Kalau bagaimana bahas setelah nggak pengaruh? Jadi apa kesimpulan dan sarannya nih? Kesimpulan dan sarannya itu dia memiliki faktor lain, Pak. Baik. Apa saja indikator kedisiplinan apa saja? Indikator kedisiplinan apa saja? Indikator kedisiplinan itu apa saja? Indikator kedisiplinan yang pertama yaitu kedisiplinan yang pertama, yang kedua ketegasan, ketiga kesejahteraan, yang keempat partisipasi, yang kelima tujuan dan kemampuan, yang keenam keteladanan dan pimpinan, Pak. Berarti semua itu tidak berpengaruh ya? Ya, Pak. Pada kerja ya? Ya. Tapi tidak ada faktor dominan yang mempengaruhi kinerja dari berapa kinerja indikator tersebut. Jadi semua tak pengaruh indikatornya itu. Kenapa tidak coba buat itu dengan pakai berganda? Apa, Pak? Kenapa tidak coba yang berganda? Dari beberapa indikator kan mana yang paling berpengaruh kan gitu kan? Ya. Kalau itu berarti kalau yang tidak berpengaruh berarti semua tidak pengaruh ada enggak? Iya, Pak. Tidak berpengaruh semuanya enggak? Iya, Pak. Jadi bukan karena disiplin kinerja itu meningkat ya? Karena Iya. enggak? Iya, Pak. Nah, kan coba Anda hubungan dengan itu penelitian terdahulu gimana? Sama dengan hasil penelitian terdahulu Anda yang tidak dua itu. Anda bandingkan. Jadi dengan penelitian terdahulu yang peneliti 3 peneliti yang lain. Silakan gimana? Sama. Kan Anda sudah ada penelitian dahulu kan ada Ya, hasil. Anda bandingkan juga. Sama ada hasil yang Anda peroleh dengan hasil yang diperoleh penelitian dahulu. Sama ada. Jangan enggak? Tidak belakang. Ada. Bentar, Pak. Kan udah ada dahulu kan? Iya, Pak. Anda bandingkan ya. Anda bandingkan kalau yang penelitian dahulu apa berarti tidak pengaruh kan? Sejalan enggak? Kalau di penelitian terdahulu dia berpengaruh, Pak. Hasil Anda tidak sejalan kan? Iya, Pak. Betul kan? Gitu. Ya. Yang kedua sama semua yang hasil pengaruh semua ya, tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya berpengaruh semua ya, hasil penelitian dahulu ya. Iya, Pak. Yang sedangkan yang ini Anda tidak berpengaruh kan? Ya. Semuanya. Jadi apa saran bagi perusahaan apa atau kalian? Saran bagi perusahaan dia
Nah, berpengaruh itu. Alasannya apa? Tidak berpengaruh. Sebaiknya pimpinan atau perusahaan mengajukan poin variabel kedisiplinan yang mendapat nilai cukup tinggi pada pertanyaan, selama ini saya mengetahui tujuan dari perusahaan agar seluruh karyawan dipantau guna tercapainya tujuan perusahaan, Pak. Jadi nilai tertinggi itu pada pertanyaan nomor berapa? Nilai tertinggi pada pertanyaan nomor berapa tuh? Poin tertinggi di poin yang ke di poin yang 11, Pak. 11 yang terendah? Tujuan dan kemampuan. Sedangkan yang terendahnya di poin karyawan yang bersangkutan tepat waktu. Di poin yang ke-17, Pak, karyawan yang bersangkutan melakukan semua pekerjaan yang dibebankan sesuai dengan jumlah yang diharapkan. Jadi itu yang terendah enggak? Ya, Pak. Berarti di sini walaupun mereka disiplin enggak bertanda dari hasil kurs itu disiplin enggak karyawan itu? Disiplin enggak? Disiplin, Pak. Disiplin. Tapi walaupun disiplin, mereka tidak bisa mereka kerjain enggak kan gitu kan? Gitu logikanya kan? Mereka disiplin dengan udah ikut aturan dan sebagainya kan? Tapi nyatanya tidak dia kurang gitu kan? Mungkin faktor lain. Apa itu apa saja? Faktor lain selain disiplin dia bisa atau lain selain disiplin dia bisa kinerja. Apa, Pak? Apa faktor lain yang bisa meningkatkan kerja selain disiplin? Faktor lainnya yang bisa meningkatkan kinerja kan disiplin udah berpengaruh nih kan? Dia udah ya. disiplin, mereka disiplin datang tepat waktu sesuai dengan aturan, ya kan? Nah, tapi katanya kinerja tidak meningkat, ya kan? Udah. Ya, apa yang lain yang bisa meningkatkan kinerja kerja? Apa? Pengaruhnya selain kinerja ya, Pak. Selain disiplin. Oh, selain disiplin. Kinerja, Pak, kerja karyawannya. Itu masih dapatkan tadi kan disiplin kan mereka disiplin. Ya. Tapi kinerja tidak meningkat kan? Berarti ada pengaruh kan? Jadi Ya. bisa satu lain yang mau kinerja kan? Apa Dia bisa dari lingkungan juga, Pak. kerja apalagi Lingkungan kerja, terus dari kemampuan dia. ya baik berarti di sini perusahaan harus apa harus memperhatikan yang lain kan memperhatikan Iya, Pak. Iya ya jadi harusnya sarannya itu gimana sarannya rekomendasi gimana rekomendasi tadi apa rekomendasinya diharapkan kepada PT Rio Agro-Tama Presidensian RAP Mio Merah Estate Kecamatan Silehilir Kabupaten Kepulauan memberikan penjelasan berkenaan dengan tujuan perusahaan kepada seluruh karyawan agar mereka mengetahui tujuan perusahaan tersebut, Pak. Tapi mereka udah tujuannya kan? Asumsinya mereka udah tahu tujuannya kan? Udah tahu tujuannya. Udah tahu belum tujuan perusahaan kan udah tahu. Ya kan? Belum, Pak. Ya. Tapi dari hasil question lu gimana? Hasil pertanyaan. Apa, Pak? Dari hasil question gimana? Dari hasil questionnaire. Dari hasil kuesionernya dia sangat rendah, Pak. Enggak. Oh gitu. Ya. Ya. Enggak. Yalah, jadi apa Anda udah benar ngitung ini? Pakai SPS udah benar enggak salah ngitungnya? Benar, Pak. Sudah saya hitung, Pak. Benar itu enggak salah ya? Iya, Pak.
Salah ya, lupa online ini enggak tahu cara itunya. Benar ya. Buat dari Excel ke apa ke SP udah tahu cara datanya kan? Iya, udah Pak. Berapa sampel tadi? Apa Pak? Jumlah sampel. Jumlah sampel berapa? Maaf, Pak, bisa diulangi lagi Pak? Jumlah sampelnya berapa jumlah sampel? Jumlah sampelnya 30 orang Pak. Menurut siapa tuh? Menurut teori siapa? Apa Pak? Menurut teori siapa ada sampel 30? Menurut Ari Kunto Pak. Gimana Sampel bunyi? 30. Gimana? Gimana bunyinya? Gimana bunyinya? Batal. Bunyinya yaitu penentuan pengambilan sampel sebagai berikut. Apabila kurang dari 100 lebih, baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jadi untuk pengambilan sampel dilakukan secara sensus sehingga jumlah sampel penelitian ini adalah keseluruhan dari populasi yaitu 30 orang, Pak. Jadi metodenya sensus sampling ya? Iya, Pak. Oke. Oke, Bu Putih, makasih. Teruskan Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaan-pertanyaan dan juga masukannya. Sesi tanya jawab selanjutnya akan dilanjutkan dengan Bapak Zalfi. Pak Zalfi, silakan Pak. Pak Zalfi. Oke, baik. Silakan Pak ya. Baik, terima kasih Bu Putih atas kesempatannya. Apa nih? Ella ya? Iya, Pak. Nah, saya panggil Ella ya. Iya, Pak. Nah, Ella, kamu punya data itu ada berapa sebenarnya? Data apa, Pak? Data penelitianmu itu ada berapa? Data penelitian saya ada, maksudnya Pak? Maksudnya pengambilan data? Maksudnya data penelitian kamu sampel lah. Oke, sampel. Sampelnya 30 orang, Pak. 30 orang. Populasinya? Populasinya 30 orang juga, Pak. Oh iya. Itu namanya apa itu? Itu namanya apa? Dalam penelitian itu apa namanya tuh? Sampel apa namanya? Sampel apa namanya? Nggak tahu. Halo? Ella-nya macet nih Pak kayaknya. Bisa mendengar saya Bu Putih? Oh bisa ya? Iya, saya dengar Pak, saya dengar. Ella-nya yang macet nih. Halo Ella. Ella, mic-nya belum hidup tuh. Kayaknya putus kayaknya itu Bu. Ya, itu kan enggak ada. Oh, ada Pak, ada. Maaf Pak, tadi jaringannya terputus Pak. Baik, ini kok ada dua nih. Udah Pak, udah. Baik, jadi berapa dia punya itunya sampelmu? Sampelnya 30 orang Pak. 30 orang. Populasinya? Sama 30 orang. 30. Kalau dalam penelitian itu disebut dengan apa? Sampel apa namanya? Sensus Pak. Sensus ya. Baik, karena 30 orang, kamu tadi ini nyambung aja nih ya dari Pak Adi tadi. Ya, Pak. Ya. Bahwa dalam hasil penelitianmu itu kamu hasilnya yaitu adalah tidak signifikan ya. Tidak signifikan pengaruh antara apa dengan apa? Pengaruh antara kedisiplinan kerja dan kinerja karyawan, Pak. Kinerja karyawan. Nah, kalau dia tidak berpengaruh berarti gagal dong penelitiannya. Karena dia pakai satu variabel aja gitu. Harusnya berganda. Gagal kan dia berarti artinya bahwa tidak ada pengaruh ya, tidak ada pengaruh disiplin dengan ini berarti ada apa nih? Tidak sesuai dengan apa penelitian terdahulu dengan
dengan apa ya, teori yang ada ya. Ya, Pak. Nah, mungkin harus ada koreksi di sana, apa yang menyebabkan dia tidak signifikan gitu ya. Apakah karena tadi ya maksudnya tidak signifikan secara statistik gitu ya, apakah karena datanya memang terlalu kecil gitu ya. Iya, Pak. Kan? Nah, kemudian yang kedua mungkin variabel yang kamu gunakan juga dalam pengukurannya di kuesioner itu sendiri itu juga harus di validitas lah gitu loh ya gitu ya. Jadi validitas kuesionernya itu sendiri, maksudnya validitas kuesioner itu bukannya validitas ini ya, tapi adalah validitas mengenai item pertanyaan ya. Validitas kuesionernya maksudnya ya, item pertanyaan. Apakah memang sudah benar-benar bisa dimengerti ataukah tidak mengenai apa yang dipertanyakan ya. Dipertanyakan oleh kamu ya terhadap kuesioner itu gitu ya. Nah, itu bisa divalidasi dan reliabilitasnya gitu ya. Jadi reliabilitas kuesioner bukannya hasil jawaban responden ya, bukan. Tapi adalah kuesionernya ya, sebelum penelitian. Nah, sehingga nanti apa yang dijawab oleh responden itu sendiri mereka juga sudah sangat paham gitu ya. Sangat paham. Memang agak sedikit susah kita mengatakan bahwa secara teori itu kan udah kuat sebenarnya. Bahwa faktor disiplin itu berpengaruh terhadap kinerja. Sudah sangat mapan lah kata orangnya, teorinya itu mapan gitu ya, sudah sangat mapan gitu ya. Nah, harusnya memang arahnya sama ke sana gitu ya, kecuali kalau dalam kondisi tertentu. Nah, kalau kamu bisa menemukan hal-hal yang mengakibatkan dia tidak signifikan atau kondisi yang mengakibatkan dia tidak signifikan itu apa, nah itu bisa dimasukkan gitu ya. Nah, tapi harus digali lagi gitu. Nah, itu. Nah, tapi kalau seandainya secara statistik misalkan kalau hanya menguji kayak begini, dua variabel gini gitu ya, memang agak sedikit saya katakan tadi berbeda hasilnya. Dan model yang kamu gunakan, makanya biasanya ya di dalam uji statistik itu kita tidak boleh mengabaikan tentang uji F gitu ya. Uji F. Itu uji F itu adalah sangat vital sebenarnya ya, sangat vital. Itu karena kita mau mengetahui model yang sebenarnya dia udah uji kelayakan model namanya. Uji F itu adalah uji kelayakan model. Apakah model yang kita gunakan itu sendiri itu layak atau tidak layak kita gunakan gitu. Nah, kalau dia uji F-nya itu adalah tidak signifikan. Kan tadi kamu satu variabel itu adalah tidak signifikan, jelas otomatis F-nya itu juga tidak signifikan. Jelas uji F-nya itu pasti tidak signifikan juga gitu ya. Ini berarti menunjukkan bahwa model penelitian kamu itu adalah modelnya itu tidak layak. Nah, boleh dikatakan begitu ya. Jadi uji F, uji F. Makanya tadi ada saran Pak Adi, bagaimana kalau seandainya menggunakan uji berganda. Linear berganda, gitu ya, linear berganda. Kira-kira faktor disiplinmu itu ada berapa? Ada berapa faktor gitu ya? Ada berapa faktor kamu? Apa Pak? Faktor disiplinnya ada berapa? Ada 6 Pak. Ada 6, berarti kan X-nya kan bisa 6 gitu ya. Jadi X1, X2, X3, X4, X5, X6 ya. Nah, itu pengaruhnya terhadap kinerja. Nah, itu. Nah, tapi yang saya katakan tadi harus hati-hati gitu ya, harus hati-hati. Nah, kemudian gunakan nilainya pakai nilai rata-ratanya saja gitu ya. Jadi cari rata-ratanya, jangan gunakan nilai total, tapi menggunakan nilai rata-rata. Ya. Jadi sama-sama gitu ya. Jadi di kinerjanya menggunakan rata-rata, yaitu ada X1, X2, X3, X4, X5, X6-nya juga adalah menggunakan nilai rata-rata, dan di kinerjanya kinerjanya juga menggunakan nilai rata-rata juga ya. Nah, jadi kan setara dia. Nah, jadi sudah kita ini karena ada itu juga untuk mencegah adanya nanti efek multikolinearitas, normalitas ya, normalitas data, karena nanti syaratnya kan adalah menghitung normalitas data. Nah, ini karyawannya kenapa kok hanya 30? Ini kayaknya perusahaan besar nih ya, Agroplantation nih. Perusahaan besar Pak, cuman dia cabangnya Pak. Maksudnya cabang apa? Yang di kampung saya itu dia tuh cabangnya Pak, cabang dari perusahaan yang besarnya. Oh, ini hanya ini saja nih, bukannya perusahaan apa? Bukan perusahaan induknya? Oh, bukan Pak. Oh,
Kenapa kok tidak masukkan ke perusahaan intinya juga, ke apa nih, ke semuanya gitu ya? Perusahaannya jauh, Pak. Hah? Jauh dari tempat saya, Pak. Oh, jauh kan bukan halangan sekarang ya. Iya sih, Pak. Jadi kalau untuk itu biasanya kalau seandainya memang hasilmu demikian, memang agak sulit. Makanya saya katakan tadi itu kita bisa menggunakan atau menambah data lagi gitu ya, agar supaya nanti penelitian kamu itu dia punya datanya itu ya cukup memenuhi lah gitu ya, karena kalau 30 itu walaupun bisa sebenarnya gitu ya, tetapi ini nanti kalau seandainya kita tambah bergesi berganda lagi kan nanti dia punya derajat kebebasannya kan dia menjadi n min k. K-nya itu kan berarti kalau dia 6 tambah 1 independent variable berarti 7 berarti kan ya. Jadi 30 kurang 7 berarti 22 gitu ya. Nah, itu agak sedikit menjadi lebih kecil gitu ya. Nah, tingkat errornya ataupun disturbansenya nantinya itu sangat besar nantinya. Bisa jadi sangat variasinya itu adalah sangat besar, errornya maksudnya ya. Nah, itu. Nah, sehingga kalau bisa diperbanyak, misalkan menambah tidak hanya di karyawan di tempat itu saja, tetapi bisa saja adalah di tempat lain. Karena ini kan satu perusahaan ya, bukan lain perusahaan. Jadi aturannya pun juga sama gitu ya, aturan mengenai apa nih, kedisiplinan, mengenai apa nih, mengenai penilaian kinerja itu sama ya antara di tempat kamu yang sekarang kamu teliti dengan di kantor pusatnya misalkan ya, atau di kantor cabang yang lainnya gitu ya, atau secara keseluruhan di perusahaan ini. Ya. Nah, nanti kan bisa kamu misalkan buat dalam bentuk Google Form misalkan ya, kan bisa sekarang. Bisa iya Pak. Nah, bisa. Kalau enggak, bisa nanti minta ajarkan sama Bu Putih itu ya, Bu Putih gampang buatannya. Iya Pak. Ya kan, betul lah Bu Putih. Nah, pakai Google Form saja untuk menerima apa nih, mengambil datanya gitu kan ya. Iya, Kalau sekarang zaman sekarang sih udah enggak ada penghalang lah gitu ya, enggak susah sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana Anda memegang orang-orang yang ada di perusahaan itu sendiri untuk bisa menyebarkan ataupun memberikan link yang kamu miliki ya dari Google Form itu sendiri untuk bisa diserahkan ataupun disebarkan ke karyawan. Nah, datanya tadi itu ya, untuk menambah data. Ya. Paham ya maksudnya ya? Ya Pak. Nah, jadi itu alternatif yang sebenarnya ini memang agak sedikit saya katakan tadi agak sedikit janggal. Jadi jangan kita terbelenggu bahwa dengan jawaban responden yang yang secara persentase itu adalah rata-ratanya besar gitu ya. Itu bisa berpengaruh terhadap disiplin. Berarti kalau seandainya dari hasil penelitian, hasil uji statistikmu kayak begini, itu mengakibatkan bahwa tidak ada ya, sebenarnya itu tidak ada pengaruhnya gitu ya, tidak ada pengaruhnya disiplin kerja itu terhadap kinerja. Berarti kinerja itu dipengaruhi oleh faktor lainnya sebenarnya, bukan faktor disiplin dia. Ya, mungkin ada faktor lainnya yang mempengaruhi. Nah, itu ya. Nah, jadi sebenarnya makanya di dalam penelitian itu sendiri sangat berkembang dikarenakan tadi. Nah, ada satu kejadian itu dia tidak berpengaruh, maka dia nambah satu variabel lagi. Nah, misalkan apa? Kepemimpinan. Ya kan? Ya. Nah, apakah kepemimpinan itu juga akan berpengaruh terhadap kinerja? Ya kan ya? Kepemimpinan di perusahaan. Makanya nanti ditambahkan ya karena kan ada variabel lain yang belum diteliti ya, atau belum dimasukkan dalam penelitian kamu ini. Nah, kemudian ada lagi misalkan ya, pelatihan. Makanya atau misalkan pelatihan kerja misalkan. Ya kan? Nah, pelatihan kerja, penempatan kerja. Nah, itu kan juga adalah merupakan faktor yang juga bisa mempengaruhi disiplin ataupun variabel-variabel yang bisa mempengaruhi disiplin gitu ya. Mempengaruhi kinerja. Nah, itu yang juga sebenarnya juga bisa dijadikan dasar ya, dikarenakan tadi karena hanya satu variabel itu ya memang agak sedikit agak riskan gitu ya, harus agak riskan bahwa kita bisa mengatakan bahwa sesuai dengannya teori yang ada gitu ya. Karena saya pikir kinerja itu, teori kinerja dan teori disiplin itu sudah sangat mapan sekali gitu ya. Jadi agak sedikit aneh kalau seandainya ya,
kalau seandainya itu adalah tidak signifikan. Walaupun sebenarnya bisa, gitu ya, kalau bisa, tetapi itu yang saya katakan tadi, kamu harus bisa mengenali, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau seandainya misalkan kamu tadi itu menambah satu variabel lagi, misalkan ya, menambah satu variabel atau 2 variabel lagi, gitu ya, yang mempengaruhi disiplin, nah itu juga pasti akan akan membuat ya, jadi tidak terpisah, gitu ya, nah, tidak dibuat terpisah. Nah, sehingga bisa dia menjadi lebih signifikan. Nah, itu. Nah, jadi ada beberapa saran yang harus kamu pertimbangkan ya. Yang pertama itu adalah menambah data. Kemudian yang kedua adalah juga menambah ataupun menggunakan variabel yang ada, gitu ya. Tapi kita lihat dari sisi faktornya, ya. Sebentar ya, ada teleponnya dari Bu Dina. Gila di sini mestinya apa yang kendala di sini. Sebentar Bu Putih ya, saya mau ngasih nilai untuk mahasiswa. Baik, Pak. Yang tadi ujian. Baik, saya lanjut tadi sampai di mana ya? Jadi tadi apa nih cara ya agar supaya kamu terhindar dari hasil yang apa nih agak sedikit berbeda daripada yang ada gitu ya. Baik. Kecuali ada urgensi tertentu ya yang mengakibatkan dia. Nah, kemudian dari sisi penulisan ya dari itu kemudian di apa nih di dalam bab 3-nya bab 2 ya, bab 2 tadi. Bab 2 itu kan bentar ya, saya buka dulu Anda punya skripsi ya. Ya. Di dalam bab 2 itu saya sih sependapat dengan Pak Adi tadi ya, di dalam hasil penelitian terdahulu kamu itu ada 3 penelitian itu, yaitu adalah dia mengatakan bahwa faktor disiplin itu sangat berpengaruh ataupun berpengaruh signifikan ya terhadap apa nih terhadap kinerja karyawan. Nah ya tadi kenapa kok bisa berbeda gitu ya dengan hasil penelitianmu. Kemudian berikutnya untuk yang apa nih yang tabel 2.1 itu kalau bisa diperbaiki lah gitu ya, jangan tampilnya menggunakan portrait tapi pakai landscape saja gitu ya, paham nggak maksudnya? Kayak gimana Pak? Ya, jangan di portrait tapi adalah di landscape saja ya, portrait gitu ya, jangan tegak lurus tapi adalah landscape gitu ya, landscape itu berarti datar. Sampingnya. Nah, sehingga space-nya lebih banyak gitu ya, sehingga satu penelitian bisa satu gitu ya. Kalau ini kan ada beberapa nih, ada yang satu halaman itu hanya apa nih? Ada pada bagian tertentu saja yang ada isinya gitu ya.
Nah, itu agak apa nih, agak tidak enak lah membacanya ataupun melihatnya itu ya, bentuk tabelnya itu enggak apa ya, enggak estetikanya kurang sekali gitu ya. Nah, gitu. Jadi harus dipikirkan juga ya dari estetika atau penampilan dari tabelnya gitu ya. Kemudian antara setelah tabel ke apa nih, ke landasan teori itu kan spasinya terlalu besar ya. Nah, itu tolong diperbaiki. Kemudian saya mau tanya ya, kalau dalam buku panduan ini kita masih pakai ini kan, pakai satu spasi ya? Iya Pak, kalau dari itu kalau yang tulisannya 2 spasi Pak. Betulnya 2 spasi. Kalau yang 1 spasi itu apa ya? 1 spasi dia tuh apa sih namanya? Kutipannya tuh lebih dari 6 baris kalau tidak salah Pak. 5 baris. 5 baris ya. Masih pakai pedoman itu ya kita ya? Ya. Ya kalau masih pakai pedoman itu ya enggak apa-apa. Tapi kalau ada beberapa pedoman yang lainnya gitu ya, panduan yang lainnya sebenarnya enggak ada masalah gitu ya. Mau dia 2 baris kita mengutip, 3 baris kita mengutip. Kalau malah kita mengutip itu malah justru membuat plagiarisme kita itu terlalu tinggi gitu ya, menjadi lebih tinggi. Makanya aturan mengenai itu tidak ada lagi gitu ya. Jadi jangan mengutip itu langsung mengutip ya. Karena kalau dengan mengutip langsung itu berarti plagiarismenya 100%. Paham ya maksud saya? Tahu plagiarisme? Plagiat, tahu ya, mencontek ya, kesamaan ya, similarity-nya itu sama nantinya. Nah, itu yang menyebabkan biasanya penelitian itu sendiri, apalagi kalau masukkan di jurnal gitu ya. Kalau masukkan di jurnal malah justru bahaya kita mengutip langsung gitu ya. Makanya di dalam beberapa pedoman ya, mungkin nantilah ya itu yang akan datang ya. Tapi yang jelas bahwa tingkat kesamaan penelitian Anda dengan yang lainnya itu sendiri menjadi sangat tinggi gitu ya. Nah, itu. Mengapa kok biasanya dalam beberapa perguruan tinggi itu memang ini tidak digunakan lagi gitu ya. Itu yang pengutipan baik dia mau yang jelas bahwa yang penting bahwa dia mempunyai makna yang sama ya. Nah, jadi tidak boleh kita mengutip 100% gitu ya. Nah, kalau 100% ya nanti plagiatnya 100% juga gitu. Dikutip gitu ya. Nah, kalau ini kan banyak nih kalau saya lihat nih di bab 2 nih kan. Nah, itu. Nah, yang saya katakan tadi hati-hati nanti kan Anda kan harusnya masukkan jurnal juga gitu ya, dalam bentuk jurnal ya. Ya kan? Iya. Nah, nanti setelah ini kan dalam bentuk jurnal kan? Iya. Nah, jadi kalau seandainya Anda masukkan teori kan ya, kan teori dan pengembangan hipotesisnya itu sendiri, itu berarti tingkat kesamaannya itu sangat tinggi gitu ya. Ya kalau kita menggunakan tingkat kesamaannya itu 40%. Tapi kalau seandainya ada beberapa perguruan tinggi itu, saya pun kurang setuju juga kalau 40% itu ya, 40%. Paling tinggi itu 20% lah. Nah, paling tinggi 20%. Nah, kalau tingginya 20%, ini mahasiswa nih banyak yang tidak layak nih nantinya gitu ya. Karena banyak kesamaan. Nah, itu. Jadi itu yang mengakibatkan kenapa kok suatu tulisan itu bisa sama dengan yang lainnya atau dianggap sama gitu ya. Contohnya misalkan di bab 3. Bab 3 itu halaman berapa ya? Halaman 24 ya. Halaman 24 itu dari awal bentuk penelitian itu Anda kutip sama semuanya gitu ya sampai dengan terakhir gitu ya. Itu 1 spasi ya. Benar 1 spasi itu kutipan semua berarti. Hah? 1 spasi, Pak. Bentuk penelitian itu ya. Itu dari metode penelitian yang digunakan sampai dengan yang terakhir di alinea yang kedua yaitu adalah Kabupaten Kapuas Hulu, itu semua kutipan itu. Apa, Pak? Ini saya bilang tadi kan ya. Ini kan kalau seandainya di dalam bab 3 nih, ya bab 3 di halaman 24 tadi, ya di halaman 24 itu kan metode bentuk penelitian itu, itu kan 1 spasi Anda tulis tuh. Iya. Apakah kutipan semua atau enggak nih? Enggak, Pak. Ada sebagian sebagian iya gitu. Nah, ya. Jadi kok ini berarti benar atau salah nih? Benar dia, Pak.
Benar atau salah nih jawaban kamu punya kutipan nih, kamu punya tulisanmu nih? Iya, benar Pak. Benar. Benar maksudnya benar satu spasi. Iya, benar satu spasi Pak. Ini kutipan semua nih. Iya. Kutipan semua nih. Enggak ada ini yang bukan kutipan. Enggak ada. Gimana panjang-panjang gini bentuk penelitian itu kutipan semua? Apakah Kapuas Hulu itu kutipan juga gitu ya? Kabupaten Kapuas Hulu ya. Itu adalah kutipan juga itu. Iya kah? Oh, enggak Pak. Dia dari tujuan Nah, dari saya tanya tadi, benar atau salah? salah Pak. Jangan ini dulu gitu kan, makanya saya bilang benar atau salah. Kalau salah salah. Benar ya Iya, benar. Pak. Ya. Oke. Maaf Pak, sebenarnya di laptop saya di bagian situ dia enggak mau di satu spasi Pak. Di dua spasi enggak mau Pak. Apa bilang ngawur dia bilang yang bisa. Apa bilang? Ini aja saya copy aja bisa nih. PDF kamu aja saya copy, saya jadikan Word aja bisa. Ya. Apalagi dari Word aja untuk mengedit gitu ya. Iya, Pak. Nah, jangan jawaban yang kayak sebenarnya kurang ilmiah, gitu ya. kurang tepat. Kalau dibilang tidak bisa itu bukan hal yang tepat gitu ya. Saya copy aja ini ya, saya copy ini semuanya nih. Nah, ini saya pindahkan gini atau saya robah lah, saya convert. Ya, itu bisa ke dalam bentuk Word. Apalagi hanya sekedar menyesuaikan alinea gitu ya, spasi gitu ya. Kecuali kalau dia punya Word-nya tidak ada spasi gitu ya, tidak ada aturan spasi. Saya pikir tidak ada Word yang tidak ada aturan spasi, pasti ada lah aturan spasinya. Oke. Nah, kemudian sampelnya itu kan kamu menggunakan katanya semuanya keseluruhan. Nah, itu apa namanya itu belum ada di sana itu ya. Nanti dimasukkan ya. Paham? Nama penulisnya ya Pak. Nama penemu. Iya, sampelnya nama apa? Apa nama sampelnya itu? Dia menurut Ari Kunto. Saya enggak nanya Ari Kunto apa segala macam. Sampel yang kamu gunakan kan sampel populasi kan? Ya, nah, Pak. itu apa namanya itu? Itu apa namanya tadi yang saya tanya itu? Tadi di awal-awal saya tanya. Sampel sensus, Pak. Nah, ada enggak kamu buat di situ? Ada, Pak. Gimana? Jadi untuk pengambilan sampel dilakukan secara sensus sehingga jumlah sampel di bawahnya, Pak. Sebagai jenisnya? Dilakukan sehingga populasi 30 orang. Sampel sebagai berikut adalah kurang dari 100 dan semuanya diambil kan, merupakan pengambilan. Jadi untuk pengambilan sampel secara sensus itu apa namanya itu? Sampel sensus itu sampel apa namanya? Keseluruhannya, Pak. Ya, namanya apa? Ya, carilah, bacalah lagi nanti itu. Itu pengetahuan tentang metodologi penelitian. Itu harus tahu. Jadi kalau semua sampel atau sampel sensus itu namanya itu dalam penelitian itu namanya apa? Oke, cari aja nanti. Oke. Kemudian nanti seperti yang saya sarankan tadi, sampelnya kalau bisa nanti ditambah ya. Daripada nanti penelitian ini malah justru tidak bisa memberikan hasil yang yang ilmiah gitu ya. Karena tadi kan sudah dikatakan bahwa tidak ada pengaruh gitu ya. Kalau tidak ada pengaruh ngapain harus. Jadi kesannya nanti kita menganalisis secara terpisah nanti. Jadi kinerja kita
menganalisis terpisah dengan disiplin terpisah, karena tadi itu tidak ada pengaruh di antara keduanya. Kalau tidak ada pengaruh, berarti kedua-duanya sifatnya adalah variabelnya adalah independen. Paham nggak? Ya, Pak. Nah, jadi sebenarnya adalah variabelnya independen. Nah, dua-duanya itu adalah variabelnya independen. Nah, jadi kalau seandainya independen, dependennya apa? Nah, itu. Nah, dependennya apa? Independennya kinerja, Pak. Nah, makanya tadi karena dia antara disiplin kerja tadi kan ya, dengannya variabel kinerja itu kan dia kan tidak ada pengaruh atau tidak ada hubungan di antara keduanya. Kalau tidak ada hubungan itu di dalam sifat variabel itu sendiri, apakah dia independen atau dependen? Antara satu variabel dengan variabelnya itu tidak ada pengaruh gitu ya. Itu disebut apa? Independen kah dependen? Tahu enggak makna independen itu apa? Tahu, Pak, bebas. Nah, bebas. Ya, berarti kan antara satu dengan yang lainnya tidak saling Mempengaruhi. Berarti kita bisa beri kesimpulan bahwa kinerja dan disiplin itu adalah variabel independen sebenarnya. Oh iya, Pak, bebas. Nah, bukan variabel dependen kamu katakan gini. Tadi kamu katakan kinerja kan dependen kamu bilang ya, tadi kan ya. Tapi setelah diuji ternyata dia tidak ada pengaruh ya. Oh, berarti kan sifatnya independen berarti keduanya. Ya kan? Nah, bebas. Ya. Nah, jadi tidak saling mempengaruhi. Nah, jadi kalau dalam uji multikolinearitas itu yang kita sebut dengan uji multikolinearitas itu yang kita sebut dengan tidak terjadi multikolinearitas karena dia punya korelasinya pasti rendah di antara keduanya. Nah, berarti sifat kedua variabel ini adalah independen sebenarnya dalam penelitianmu. Nah, sebenarnya ada variabel independen yang ada variabel dependen lainnya berarti apa dia? Nah, mungkin saja misalkan kepuasan. Tapi biasanya kepuasan itu kan dia adalah sebagai variabel di tengah gitu ya. Ideasi ya. Nah, yaitu di antara variabel independen dengan variabel dependennya. Karena biasanya disiplin akan berpengaruh terhadap kepuasan. Orang puas maka dia akan berkinerja dengan baik. Itu teorinya gitu ya. Dan teori ini juga cukup mapan gitu ya. Dan sudah mapan malah ya. Sudah sangat mapan. Jadi dia adalah sebagai variabel perantara. Jadi sebenarnya ya kalau kita mau kaji lebih lanjut gitu ya, sebenarnya variabel daripada disiplin kerja itu sendiri itu memang betul variabel independen, kemudian variabel kinerjanya itu adalah variabel independennya, tetapi sebenarnya dia tidak berpengaruh secara langsung. Tapi ada variabel antaranya, yaitu adalah variabel kepuasan tadi. Sebenarnya kalau seandainya Anda pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja yang dimediasi oleh kepuasan kerja, dimediasi oleh kepuasan kerja, ya. Nah, itu sebenarnya lebih bagus. Jadi dia tidak berpengaruh langsung, ya. Jadi disiplin tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja, tapi disiplin bisa berpengaruh terhadap kinerja melalui apa? Melalui kepuasan. Nah, sebenarnya bisa itu ya. Jadi jangan mahasiswa kadang terlalu terpaku dengan apa yang ada ya selama ini. Yaitu adalah hanya melihat dua variabel saja, yaitu adalah independen dan dependennya. Tapi begitu pas dia ketemu dengan masalah yang seperti kayak begini, sebenarnya di tengah jalan itu sebenarnya bisa kita tambahkan. Sebenarnya ada nggak kira-kira variabel yang bisa mempengaruhi lainnya, ataupun misalkan variabel lain selain daripada variabel independen yang bisa nanti mengakibatkan hubungan di antara ataupun pengaruh di antara kedua tadi, yaitu ada disiplin dan kinerja, itu menjadi lebih kuat atau lebih berpengaruh. Itu dengan tadi yang saya katakan tadi itu, dengan cara kita menambahkan variabel antara itu tadi. Ya. Sebenarnya pas pada saat itu ya, pada saat ini. Jadi kan kalau kita pakai variabel mediasi,
Nah, kalau dia tidak signifikan, itu wajar, ya, dia tidak berpengaruh langsung. Tetapi kalau seandainya setelah dimasukkan variabel antaranya itu sendiri, nah kemungkinan dia akan menjadi berpengaruh. Nah, tapi pengaruhnya secara tidak langsung. Jadi tidak bisa berarti disiplin itu tidak bisa langsung berpengaruh terhadap kinerja, tetapi adalah disiplin harus dulu berpengaruh terhadap kepuasan dulu. Setelah itu barulah nanti dia akan memunculkan yang namanya Nah, jadi itu. Jadi ada beberapa alternatif yang sebenarnya bisa ditempuh gitu ya. Jadi jangan hanya itulah tadi saya katakan tadi seperti kata Pak Adi, hanya 2 variabel itu, dependen dan dependen saja, walaupun sebenarnya bisa independennya lebih dari 1 gitu ya, tapi karena kamu menggunakannya 1, ya itu yang terjadi. Tapi kalau seandainya sudah terjadi kayak demikian, kan sebenarnya kita juga bisa mencari referensi yang lainnya gitu ya. Referensi lainnya salah satu yaitu adalah dengan menambahkan variabel mediasi di sana, atau misalkan variabel moderasi gitu ya, yang lainnya gitu ya. Ya, baik Bapak, mohon maaf sudah 30 menit Pak. Nah, jadi itu ya saya minta kalau seandainya mau itu ya ada tambahan lah gitu ya, ada tambahan agar supaya jangan sampai kita membuat penelitian malah justru nanti agak sedikit berbeda lah gitu ya, berbeda, dan kita tidak tahu kondisi yang sebenarnya gitu ya. Jadi sepertinya kesannya akhirnya tidak ada hubungan analisis Anda itu sendiri dengan penjelasan Anda pada saat Anda membahas tentang tabel per tabel di bab 4 itu ya. Jadi sepertinya kesannya terpisah gitu. Ya. Baik. Saya kembalikan kepada Ibu Putih. Nanti untuk sarannya dan perbaikannya, saya sih sebenarnya saya tinggal mahasiswa menambahkan saja salah satu sehingga nanti bisa lebih salah satu masukan saya lah tadi ya. Apakah menambah jumlah data? Apa yang kedua adalah dengan menggunakan variabel faktor tadi, gitu ya, faktor disiplin, atau dengan menggunakan memasukkan satu variabel baru yaitu adalah atau variabel tambahan baru yaitu adalah variabel mediasinya tadi ya, sehingga nanti tidak apa-apa dia tidak berpengaruh langsung ya, tetapi dia mempengaruhi secara tidak langsung gitu, di situ ya. Baik begitu. Nah, Bu Putih silakan lanjut. Baik, terima kasih Pak Zalfi atas masukan-masukannya. Untuk sesi terakhir kita dengan Bu Aisyah, silakan Ibu. Bu Aisyah, sehat Bu Aisyah? Ya. Sehat nggak Bu Aisyah nih? Itu Pak, belum ini, dengar suara saya ini masih. Kipas angin tuh Bu. Hah? Kipas angin di atas tuh hati-hati. Malah justru flu nanti makin kuat flu-nya. Ya lah Bu, silakan Bu, lanjut Bu. Saya memang ada memberikan beberapa saran lah ya yang bisa dia gunakan. Gitu ya. Okay. Nanti tinggal memilih yang mana mau. Betul. Iya Bu. Sama Oke, Pak Bu, Adi. silakan Bu. Oke, Elsa, Ella, Ella Bu. Ya Bu. Rafaela, saya. Ella, jadi tadi yang pertama apa yang disarankan dari penguji ya, Pak Adi. Kamu tadi apakah kamu nambah? Memang kan saya udah 3 tuh sampelnya terlalu kecil ya. Nah, kamu bisa nambah sampel atau saya khawatirnya juga pada saat kamu menyebarkan kuesionernya ya, kamu sebarkan ya sehingga orang yang ngisi itu nggak paham apa yang kamu inginkan. Nah, itu masalah juga di situ ya. Kamu bisa nambah sampel atau kamu bisa nambah atau kamu bisa jadi, kalau kamu mau jadikan multiple berarti ada 6X di situ
Ya, saran Pak Adi jadikan multiple, ya. Itu Ya. ada, kalau saya lihat kan kedisiplinan itu ada 6, cuma pertanyaanmu tuh satu itu cuma dua kalau nggak salah ya. Nah, itu terlalu Ada 3. dua, tiga terlalu sedikit pula kan. Ya. Nah, kamu tinggal bisa tambah sampelnya atau pakai mediasi tadi, Ya. ya. Nah, nanti kamu pilih lah ya, supaya hasilnya punya arti. Ya, Bu. Sekarang saya tidak lama karena udah 2 orang, udah panjang-panjang lebar tadi itu. Ya, Bu. Eh, kamu kan kedisiplinan, ya. Ya. Kamu lihat pada saat kamu penelitian untuk mendisiplinkan karyawannya itu kegiatan apa yang dilakukan oleh perusahaan? Apa aja yang dilakukannya supaya karyawannya itu disiplin? Informasi nggak? Apa, Bu? Dia untuk membuat karyawannya disiplin, ya. Apa yang udah dilakukan oleh perusahaan agar karyawannya itu berdisiplin? Surpas tahu nggak kamu? Nanya nggak kamu? Enggak, Bu. Jadi, nah itulah kelemahan mahasiswa. Dia nggak tahu. Pokoknya kasih kuesioner sebarkan. Nggak tahu apa yang udah dilakukan. Harusnya kan kamu tahu tuh. Kamu tanya. Kamu mau nulis disiplin. Kamu tanya. Kegiatan apa dia yang dilakukan yang membuat karyawannya disiplin? Apa aja yang Bu, dilakukan karyawan untuk merubah perilaku karyawannya? Nah, ada yang pertama dia membuat suasana nyaman, membuat ruangan yang nyaman kemarin. Terus dia juga buat fasilitas kesehatan juga disediakan. Ada juga tempat itu sebenarnya tempat buat kantin juga ada dibuatkan, Bu, kemarin. mm-mm. Terus dikasih fasilitas kayak AC juga, kipas angin di setiap ruangan juga ada, Bu. Nah, masih kaitan dengan disiplin. Kalau yang variabel yang kamu teliti itu kan ada ancaman. Ya. Apa itu ancaman? Apa, Bu? Variabel yang kamu teliti, yang pertama kan ancaman, kan? Nah, Ya. ancaman apa aja? Ancaman apa aja ya, Bu, ya? Yang pertama, selama ini perusahaan telah menetapkan ancaman bagi karyawan yang melanggar peraturan. Yang kedua, selama ini ancaman yang diberikan bersifat mendidik. Bagaimana tuh mendidik tuh? Mendidik maksudnya dia menegur. Maksudnya mendidik tuh dia memberi arahan secara baik, Bu. Ancaman. Kok memberi arahan? Oke. Nah, kalau kesejahteraan, nanti kau buka lagi tuh. Kesejahteraan apa? Yang pertama, selama ini gaji yang diberikan sesuai dengan jabatan saya. Yang keduanya, selama ini ada pemberian reward kepada karyawan yang berprestasi. Yang ketiga, selama ini perusahaan menyediakan mes atau fasilitas kesehatan bagi karyawan. Sekarang saya tanya yang apa saja yang sudah ada keteladanan pimpinan kan? Iya, Bu. Nah, apa yang diberikan pimpinan itu? Ada pimpinan harus selalu berperilaku sesuai dengan perkataannya. Yang kedua, selama ini
perilaku pimpinan dapat menjadi teladan bagi karyawannya, Bu. Tuh, ini. Baik, yang selanjutnya masalah penilaian kinerja, ya. Tadi udah disiplin, sekarang masalah penilaian kinerja. Nah, bagaimana perusahaan melakukan penilaian kinerja terhadap karyawannya selama ini pada saat kamu penelitian tuh? Itu dia harus melihat kualitas pekerjaannya, Bu. Ketepatan waktu juga, jumlah pekerjaan, kehadiran, kemampuan kerjasama. Cara penilaiannya gimana? Cara penilaiannya yaitu dia melihat kualitas pekerjaannya, Bu. Enggak, maksud saya proses. Kamu nanya nak di sana proses melakukan penilaian itu di perusahaan ini bagaimana? Yang pertama dia melihat kehadiran, kedua ketepatan waktu dia bekerjanya, Bu. Yang pertama dia melihat kehadirannya, yang kedua dia yang menilai itu siapa tuh? Pertama dia melihat pimpinannya, Bu. Apa prosesnya tuh gimana? Lihat dia kehadiran gitu kah? Udah. Melihat dari absensinya, Bu. Gimana? Melihat dari absensinya. Kan setiap perusahaan itu kan pasti ada untuk menilai karyawan itu ada proses penilaiannya. Yang harus dibuatnya dulu. Enggak lihat situ, enggak nanya di. Pokoknya kau sebarkan ya kuesioner kinerja udah gitu ya. Apa, Bu? Suaranya putus-putus. Hah? Kamu enggak nanya kamu enggak lihat, enggak nanya di bagian SDM-nya, proses mereka memberikan nilai penilaian kinerjanya gimana. Kamu hanya pokoknya kuesioner kau kasihkan ya udah gitu kan. Gitu ya. Kau enggak tahu, enggak kamu menanyanya bagaimana prosesnya sehingga kan kamu bisa uraikan dengan jelas. Kalau kamu harusnya kan kalau kamu neliti kinerja, kamu mesti tahu proses penilaian kinerja di situ tuh gimana. Sehingga inilah tadi nih. Jadi kamu tuh hanya sekedar memenuhi syarat tanpa kamu untuk apa yang kamu teliti ini kan? Ya, Bu. Harusnya kan kamu paham dulu bagaimana proses nilai penilaiannya. Nah, oke. Coba kamu lihat nilai rata-rata kedisiplinan berapa? Rata-rata kedisiplinan ini rata-ratanya 4,00, Bu. Kedisiplinan 4,00. Ya. Terus kinerja sama, Bu, 4,00 juga. Oh, sama 4,00. Ya. Tapi begitu kamu ukur tidak ada pengaruh. Saya khawatirnya bias di jawaban itu. Karena dia tidak paham apa yang kamu inginkan. Ya. Nah. Ella. Ya, Bu. Tadi ini kembali kepada populasi. Apa itu populasi?
Apa Bu? Populasi ya Bu? Populasi yaitu wilayah generasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakter tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi tadi populasi kamu berapa? 30 orang, Bu. Berapa? 30 orang. 30 orang itu termasuk ini enggak? Termasuk pimpinan enggak? Iya, Bu, termasuk Bu. Terus sampelmu 30 juga. tadi. Sampel apa tuh? Belum Itu terjawab. sampel sensus, Bu. Seluruh populasi jadi sampel itu disebut apa? Sampel sensus, Bu. Sampel sensus. Ya. Nah, jadi nanti, ya kan? Nanti kalau kamu perbaiki, ya, kamu perbaiki kan tadi sampelnya kan ada saran dari Pak Zalfi itu, sampelnya bisa ditambah. Ya. Nah, nanti populasinya kamu berkembang ke kantornya besar ya. Kok kamu, saya pun perlu tahu kantornya besar, kamu ngambilnya cuma sedikit. Itu yang di dekat kampung, Bu. Yang dekat kampung. Dia cuma perusahaannya bukan pabriknya, Bu, bukan tempat yang besarnya, bukan pusat dia. Nah, jadi kamu bisa nambah tadi ya, kalau kamu susah nambah sampel, nambah variabel mediasi atau kamu jadikan multiple berarti ada 6x itu. Ya. Yang di mananya, Bu? 6x kalau kata Pak Adi misalnya mau dijadikan regresi multiple. Ya. Cuma kalau saya lihat pertanyaanmu di situ cuma satu variabel itu cuma ada 2 atau berapa gitu kan? Sedikit terlalu ini mungkin bisa dikembangkan itu atau populasinya tambah. Pokoknya terserah kamu lah, kamu pilih nanti ya. Atau pakai yang median. Jadi 4 yang dikasihkan Pak Zalfi itu ya yang bisa kamu kembangkan. Nah, itu Ella, kamu coba dengar kamu apa itu yang dimaksud dengan disiplin itu apa? Dia nanti dia seorang nggak tahu nih. Apa, Bu? Apa yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin apa mesti buka Agi? Judulmu yang teliti itu harusnya kamu udah tahu. Menurut pemahamanmu, enggak perlu pendapat siapa tadi. Dia itu disiplin adalah yang menaati peraturan setiap perusahaan ataupun organisasi, Bu. Kedisiplinan adalah ketaatan menurut peraturan setiap perusahaan ataupun organisasi, Bu. Menurut saya, Bu. Menurut kamu? Ya. Oke. Baik Putih, saya kira saya cukupkan di situ. Ya. Dan berapa menit itu? Ya, sampai 5 menit. Ibu 20 menit, Bu. Oh, lewat juga ya dari 15. Oke, baik. Terima kasih Bu Aisyah. Mungkin Ella bisa keluar dulu dari ruangan ini. Nanti saya hubungi lagi ya, baru boleh masuk ya. Bu. Ella, silakan keluar dulu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, silalah Bu, Pak, nilainya gimana Pak? Saya udah kasih nilai dengan Pak Adi tadi. Oh, Bapak udah ke Pak Adi. Nah. Tadi kata Pak Adi suruh setor ke Bu Aisyah. Dari Pak Adi 80, Bu. Oh, dari saya 78. Oke.
Bentar, saya tulis loh. Pak Adi 80 78. Jadi saya 82 lah ya. Iyalah. Lah, dong lah. 82 putih. Totalnya Totalnya 80. 80. Ya, total 80 nilainya A. Nanti langsung dipanggil Bu Putih, Mas Putih ya. Gimana Pak? Langsung dipanggil Mas Wage, nanti diumumkan. Iya, langsung dimasuk dipanggil masuk lagi. Berapa Bu? Kita 80, Pak 78, saya 82. 78, 80, 82 Ibu. Ya, rata-rata 80. Ini yang umumkan saya ke Bu langsung Bu. Tidak, Bu Esa. Ngomong Bu Esa. Yang ngomong Bu Esa ngomongkan. Membimbing. Oke, Bu Esa. Saya suruh Kan boleh. Akan ketua penguji membimbing, ketua apa? Dewan apa nih membimbing. Oke. Saya suruh Elam berarti Bu ya. Iya. Nanti sepatah kata Pak Jalpi, sepatah dua katanya. Feedback nih. Oke, silakan. Masuk kan? Bapak-bapak semua sebelahan ke Pak, kok suaranya mantul? Enggak. Oh, Pak Adi kali ya yang itu, yang Pak Adi, karena Pak Adi kan dekat dengannya Pak Eri itu. Dengannya yang ujian Pak Eri itu kan, mantul suaranya. Dengan Pak Adi. Saya di lantai ya Bu ya. Ujian nih. Boleh di tempat tidur, boleh kan? Pilih Bu, kita berangkat nih Bu. Sehat enggak nih Bu nih? Berangkat ke enggak nih? Oke, Pak, Bu, Elanya udah masuk lagi, Pak. Silakan, Oke. Bu Aisyah. Habis ini kita ngomong lah Bu ya. Ya. Bisa? Habis ini lah kita ngobrol ya. Bentar. Baik. Sidang kita buka kembali untuk pengumuman hasil ujian dari Ela Sahri. Ya. Ela, hidupkan dia punya kameranya. Udah Pak. Ya. Sudah Ela. Nampak enggak Bu? Ya. Nampak. Ela dengar omongan saya? Suara saya? Bu. Ya, dengar Bu. Kameranya hidupkan. Udah Pak. Nampak enggak Ibu? Bu? Hidup, Pak. Nampak, Pak. Saya pun enggak Pak. Nampak nih. Kali Pak Adi mati karena. Baik ya. Jadi yang kita buka kembali untuk pengumuman hasil ujian. Dari kurang 2 jam yang diambil oleh para penguji, ya. Jadi ada 3 orang para penguji di sini. Saya sendiri sebagai ketua. Penguji utamanya Pak Adi, ya. Atau Pak Zalfi. Ya. Nah, dari hasil musyawarah kita, ya, maka dari jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan, ya, oleh Eva, Iya Bu. ujian pertama ini, ya, maka saya putuskan dari hasil musyawarah kami, Ela nanti akan mengikuti ujian yang kedua. Ujian kedua ini lebih berat daripada ujian yang pertama. Ujian kedua,
Ella harus mempertaruhkan ya, pertama yang uji cuma saya, Pak Adi, Pak Zalfi. Apa bunyi putus-putus, Bu? Ibu mohon maaf Bu, putus-putus Bu suaranya Bu. Terus nih teman. Tuh, siapa yang ngomong tuh? Udah dengar ya, lah? Iya, Bu. Nah, jadi setelah hari ini, ya, kita putuskan tadi dari hasil musyawarah, maka Ella harus nanti, ya, setelah ujian pertama ini akan mengikuti ujian yang kedua. Ya, yang mana ujian kedua itu lebih berat daripada ujian yang pertama. Gimana, Iya, Ella? Bu. Tulis. Harus banyak lebih belajar tuh, banyak belajarnya. Terus banyak belajar, ya, banyak belajar. Biar nanti bisa jawab semua. Pertama, ini yang uji cuma kami bertiga. Kedua, nanti saudara diuji oleh banyak orang di masyarakat. Apa, Bu? Maksudnya, Bu? Ya? Tandanya lulus nggak kamu? Nggak lulus tuh. Kok senyum-senyum? Menyatakan tadi perkataan saya tadi menyatakan apa saudara lulus apa tidak? Tidak, Bu. Nggak lulus. Uji lagi nih, mau kami uji bertiga lagi kah? Aku nangis ya. Jangan nangis, kamu dengar dulu. Ini omongan saya nih. Ella Iya, Bu. dengar Dengar, Bu. ini, ya. Hari ini yang hanya menguji kami bertiga. Iya, Bu. Dari hasil keputusan kami bertiga, sepakat kamu mengikuti ujian kedua yang lebih berat di masyarakat. Nangis namanya. Jadi? Lulus, Bu. Hah? Lulus. Lulus. Nah, lulus. Nanti nilainya saya kasih sekalian nilainya. Ya, kamu lulus dengan nilai ini bukan hanya ya kita menilai bukan hanya hasil jawaban kamu yang 2 jam ini ya, hasil selama kamu menempuh perkuliahan dari perilaku dan segala macam ini diakumulasikan lah ya. Nah maka saudara nilai, nah mungkin nilai A ya. Nah untuk selanjutnya Nilainya berapa, Bu? A80. A80 ya, Bu? Nah, selanjutnya mungkin ada sepatah dua patah kata pesan-pesan dari penguji, yaitu Pak Zalfi. Mungkin saya persilakan Pak Zalfi. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Esa, terima kasih Bu Putih. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya kepada Ella ya, karena Iya, sudah Pak. Terima kasih, Pak. Kami nyatakan lulus gitu ya. Walaupun ada beberapa perbaikan ya dan penambahan yang perlu dilakukan. Ya memang inilah ujian yang memang hanya sesaat saja gitu ya. Iya, Pak. Hanya sekitar 2 jaman gitu ya. Memang tadi yang lebih berat ini bukan saja di sini ujinya gitu ya, tetapi ada di masyarakat. Nah, kamu ini kembalinya ke masyarakat. Jadi masyarakat itu kan biasanya kadang tidak mau tahu gitu ya. Nah, kamu sarjana ekonomi, kadang sarjana ekonomi, kayak mau sarjana teknik ya gitu ya. Ditanya tuh harusnya serba tahu saja gitu ya. Iya. Nah, jadi makanya saya bilang tadi memang lebih berat dan harus lebih banyak belajar gitu ya. Jadi jangan membuat alma mater Anda itu jadi di mata masyarakat itu menjadi lebih rendah gitu ya. Bahwa apa yang kamu lakukan di masyarakat itu adalah cerminan daripada
nantinya dijadikan cerminan ya alma mater kamu. Nah, saya ucapkan selamatlah kepada Anda dan keluarganya ya, terutama mungkin ada ibumu gitu ya. Ya, Ini terima kasih. Ibu yang biasanya yang paling paling berharap gitu ya, ibu dan bapak ya, orang tua lah yang biaya Anda. Jangan sekali-sekali Anda kecewakan orang tua Anda gitu ya. Sehingga apa yang Anda dapatkan pada hari ini adalah berkah dari orang tua kamu. Nah, untuk itu saya ucapkan sekali lagi selamatlah ya untuk kedua orang tua. Kemudian jangan lupa bahwa masih ada tugas lain lagi gitu ya yang ke depan gitu ya. Itu adalah Anda harus memperbaiki apa yang disarankan oleh saya, Pak Adi ataupun Bu Aisyah gitu ya, untuk bisa diperbaiki dan cepat-cepat diselesaikan ya. Karena mungkin nanti untuk pengajuan yudisium untuk yang periode yang kedua misalnya ya, atau pertama tahun 2021 gitu ya. Nah, itu tanggal 30 kalau tidak saya tanggal 2 September gitu ya. Tanggal 2 September. Nah, jadi harus secepat mungkin ya bisa diperbaiki dan syarat-syarat yang lainnya. Kemudian jaga alma matermu gitu ya. Yang kedua ya jaga alma mater, jangan sampai alma mater yang baik ya selama ini yang ada di UPB gitu ya, khususnya Fakultas Ekonomi gitu ya. Nah, prodi manajemen itu nanti rusak oleh ulah segelintir orang gitu ya. Yang sebenarnya kurang bertanggung jawab lah gitu ya. Tolong dijaga baik-baik gitu. Kemudian karena dia adalah juga ibumu gitu ya, ibu yang melahirkan kamu jadi sarjana ekonomi gitu kan. Pak. Jadi ibu yang kedua lah gitu ya. Ya. Nah, jadi itu yang perlu dijaga. Kalau kami sih tidak ada masalah gitu ya. Kalau kaminya gitu ya. Jumpa di apalagi kalau saya, karena saya tuh baru muncul kali sekarang Bu saya. Kalau Bu Aisyah, kalau saya sih bagi saya ya. Kadang saya tuh kan tidak begitu banyak kenal dengan mahasiswa. Artinya bukan tidak kenal, tapi mungkin banyak lupa ya. Kalau kami ini kan berhadapannya bukannya hanya kamu 1-2 orang, beribu gitu ya. Silaturahmi itu memang dijaga, itu memang perlu gitu juga gitu ya. Nah, walaupun saya tidak mengenal Anda ataupun misalkan pada satu ketika mungkin lah ya mukamu sudah berubah gitu kan ya. Juga kami juga tidak tahu, Bu Aisyah juga tidak tahu gitu ya, di jalannya kalau bisa ditegur ya tegur gitu ya. Iya Pak. Kalaupun dimasuk restoran biasanya kalau masuk restoran jangan takut ya untuk menegur, nanti takut apa nih yang bayar itu. Kalau kami masuk restoran kami banyak duit, ada duit juga gitu ya, bukan kata-kata duit tapi ada duit juga gitu ya. Bukan dapat duit ya. Kalau bercapa sih berani masuk restoran dan tidak bawa uang gitu kan ya. Tidak mungkin. Nah, biasanya kadang mahasiswa takut, ragu-ragu gitu ya. Takut minta dibayarkan barangkali gitu ya. Nah, tapi tidak demikian kami gitu ya. Nah, baiklah, saya ucapkan selamatlah sekali lagi kepada Anda. Kalau misalkan ada keinginan untuk studi lanjut, ya silakan saja nanti ya. Nah, mudah-mudahan ini adalah batu loncatan yang baik gitu ya untuk ke depan. Gitu. Ya Bu Aisyah mungkin ada ini. Bu Aisyah ada ini. Sudah Pak, saya kira cukup. Ya cuma mau ucapkan selamat, jangan nangis, siapkan dirimu, ya. Salam untuk kedua orang tuamu masih ada. Alhamdulillah ada Bu. Selamat untuk kedua orang tuamu, ya. Pak pada alma mater kamu tadi, mungkin itu kembalikan ke. Oh Pak Adi mau Kalau saya sih karena yang pesertanya udah ke air mata tuh, air mata kegembiraan ya. Ya, jadi nanti yang lebih berat itu bukan hujan sekarang, ini masih ringan hujannya. Karena ada beberapa pertanyaan kan. Nah, itu pun kalau salah pun dosanya masih bisa mempertimbangkan. Tapi nanti yang paling sulit itu hujan kedua nanti di masyarakat tuh yang paling sulit. Kalau udah gelar sarjana manajemen tuh serba tahu. Anda kadang serba tahu, jadi serba tahu tentang politik harus tahu lah. Kadang ada sarjana manajemen, masyarakat kan tidak memandang apa Anda sarjana apa, pokoknya kalau udah sarjana udah serba hebat lah. Jadi Anda banyak belajar ya, banyak baca
baca buku, baca apa, nonton yang berita-berita yang bagus itu dianalisis kan, sehingga nanti tanya oleh orang tahu. Jangan kalau tanya apa tuh manajemen, nggak tahu pula situ, itu malu tuh. Dan udah tanya manajemen nggak tahu apa tuh manajemen, ya kan? Bagaimana? Bukan nanti ada situ punya ada anggota masyarakat tanya bagaimana cara mengelola usaha. Nah, kami saat ini dalam pandemi ini kan hancur nih, tutup gimana supaya ngelola usaha. Ya, dia bisa menjelaskan gitu kan. Kan mereka udah anggap Anda tuh sebagai sarjana. Itu jadi banyak belajar ya. Banyak puas, banyak baca. Nah, nanti ujian tulis kedua lagi, ya kan? Nanti habis ini mau kemana nih? Mau kawin atau mau cek kerja? Cari kerja, Pak. Nggak kawin dulu kah? Apa? Nggak kawin dulu. Enggak, Pak. Dan ini musim pandemi Covid nih, lu nggak kawin dulu? Enggak. Oh, enggak ya. Kerja dulu, Pak. Ada rencana S2 ada? Ada rencana ngambil S2 lagi enggak? Enggak. Oh, udah mati dah. Dah lah tidak Bapak dah. Dah, Bu. Putus gak deh? Putus tak ada tuh kipas anginnya ada tuh kipas anginnya aja. Kipas angin Bu Aisyah. Oh, biasa anginnya. Ya udahlah yuk Pak. Udahlah. Udah keluar dari cepet-cepet dari itu. Emang lah. Dah, berputih dah. Oke, kita masuk lagi. Ada lagi dia tuh. Ada lagi Pak. Ada. Nanti Ella mau S2 lagi dah Ella. Pak. Mau lanjut S2 dah. Insyaallah Pak, ada Pak. Ya? Ada niat. Insyaallah ada. Oh, bagus lah ya kalau tunggu penjara ekonomi buka ini tadi. Oh ya? Tunggu ekonomi buka. Tunggu ekonomi buka sudah ya. Masih ekonomi lagi kan? Ya, jadi itu bisa setinggi langit. Ya, jangan cukup S1 ya, kalau ada kemampuan, ada dana, silakan S2 lagi ya kan? Oke, cukup sekian kami kembalikan pada Bu Putih. Oke, terima kasih semua hari ini. Selamat ya. Semoga bermanfaat. Semoga besok lancar urusannya. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih Bapak. Saya tutup ujian pada hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak, ya Bu. Ya, sama-sama. Silakan keluar dulu. Kami dengan Pak Haji mau ngomong nih dengan Mbak Aisyah. Ada Bicara